topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Masjid dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Idul Adha sebentar lagi akan kita jalani, dan itu berarti kita akan disibukkan dengan hiruk pikuk penyembelihan hewan kurban. Hari ini kita akan mengupas tentang teknis maupun hal-hal yang berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban bersama Ketua DPD Juleha Kabupaten Wonosobo. Juleha itu apa? Nanti akan kita kupas. Jadi Juleha ini adalah sebuah organisasi juru penyembelih halal. Juru penyembelih halal apa juru sembelih halal itu nanti akan disampaikan oleh Ketua DPD Juleha Kabupaten Wonosobo, Pak Nur Hadi. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah Pak, Juleha mungkin belum banyak orang paham, hanya beberapa kalangan. Kalau Juleha itu banyak, tapi kalau Juleha itu apa sih Pak? Ya, jadi Juleha itu ada dua makna sesungguhnya. Juleha sendiri adalah juru sembelih halal, ya. Nah, Juleha itu diwadahi oleh yang namanya Perkumpulan Juleha, perkumpulan para juru sembelih halal. Oh iya, berarti Juleha sendiri memiliki organisasi. Ya, jadi namanya Perkumpulan Juleha. Perkumpulan Juleha gitu nggih. Kalau Wonosobo ada berapa? Di Wonosobo, jadi kita sudah ada 5 kali atau 6 kali melakukan pelatihan, dan setiap Idul Adha itu pesertanya sekitar 80. Jadi 80 kalau dikalikan 5 sudah berapa, dan ini tahun ini kita juga akan mengadakan pelatihan lagi. Ya, alhamdulillah pesertanya sudah sampai hari ini sudah sampai 65. Siapa Pak yang menjadi Juleha itu sendiri sebetulnya? Jadi kalau awalnya itu kan Juleha itu di setiap masjid, ya, karena ada kegiatan penyembelihan hewan kurban, sehingga pasti ada yang bertugas menyembelih. Ya. Nah, kalau dulu kan namanya ada jagal, ada tukang sembelih dan sebagainya, sehingga kemudian itu kita kumpulkan menjadi para juru sembelih halal. Kenapa juru sembelih ditambah kata halal? Karena kita ingin penyembelihan itu dilakukan benar dan yang pasti menghasilkan daging yang halal. Gitu. Iya. Ada juga penyembelihan yang non halal? Bukan non halal. Jadi penyembelihan yang tidak benar itu bisa menjadi sembelihannya itu tidak halal. Ya, karena tidak melalui syariat. Ya, karena yang pasti menyembelih itu ada syaratnya. Yang pertama, ya, jadi yang pertama harus dibacakan di sana basmalah, ya. Kemudian yang kedua, ini kemungkinan kalau orang tidak tahu, ya, setelah disembelih langsung digantung, langsung dikuliti, langsung dipotong kakinya, dipotong ekornya, padahal belum mati. Nah, belum mati itu yang kemudian dagingnya menjadi haram untuk dimakan. Oh, iya. Artinya sampai ke tahapan-tahapan detail kayak gitu ya? Iya, jadi Juleha itu kita memberikan bekal ilmu kepada teman-teman para juru sembelih, mulai dari fikihnya, mulai dari tata cara penanganan hewan sebelum disembelih, sampai nanti bagaimana kita mendistribusi. Jadi semuanya itu kita sampaikan, kita latih. Di edukasi seperti itu. Iya. Pak, tapi kan Juleha itu hanya ada di bulan di bulan Idul Adha ini, atau bisa juga di bulan-bulan yang lain? Jadi gini, kita mengadakan edukasi itu memang yang paling trennya di situ ya? Itu adalah di Idul Adha. Ya. Tapi kita pada setiap menjelang Idul Fitri itu kita memberikan edukasi juga. Kita adakan pelatihan, dan sudah beberapa lagi kita adakan pelatihan untuk penyembelihan unggas. Karena kalau Idul Fitri itu yang paling laris ya unggas. Yang gitu laris ya? itu kan ayam terutama. Nah, itu kita adakan pelatihan itu. Oh iya, pemikiran kita mungkin ketika kita mendengar Juleha dan ada kaitannya dengan Idul Adha, berarti itu hanya penyembelihan kambing, sapi gitu kan. Sementara ada proses lain sebetulnya di bulan-bulan yang lain, penyembelihan ayam itu justru menjadi hal yang rutin kan? Jadi
Bahkan tidak hanya pada proses penyembelihan, di bulan-bulan yang lain kita mengadakan edukasi juga tentang halal haram makanan. Nah, ini kan banyak sekali tugas yang kita lakukan, yang itu untuk semuanya untuk masyarakat. Kalau Juleha sendiri di bawah apa? Kemenak atau independen sebetulnya? Juleha itu organisasi yang independen. Oh, independen. Independen. Jadi kalau di Wonosobo kami juga sudah terdaftar di Kesbang Polinmas kita. Oh, masuk ke Kesbang juga di daftaran. Hati semacam kayak ormas ya Pak? Iya betul. Oh gitu. Ya. Oke. Baik Pak, kalau kita masuk nih, sebentar lagi kan Idul Adha. Penyembelian marak lah, tiap kampung mesti banyak banget setiap kali Idul Adha. Kalau Pak Nur melihatnya fenomena seperti ini gimana Pak? Tentang kemampuan ataupun pemahaman juru sembelih yang ada di kampung. Ya, alhamdulillah kita itu sudah banyak mengadakan pelatihan. Bahkan kita juga sering ngisi sampai ke Temanggung. Ya, kalau secara umum memang yang sudah belajar insya Allah sudah bisa. Tapi di beberapa tempat itu kadang masih tradisi yang dilakukan itu. Jadi kalau bukan tokoh ya. Di situ ada Nyun Sewu, Pak Kiai atau apa itu, kalau nggak dia nggak ya, sehingga mungkin karena kebiasaan saja. Jadi kalau kita kemudian memberikan ilmu kepada yang lain, dia tetap tidak mau untuk memberikan kesempatan kepada yang sudah belajar. Ini yang jadi masalah kadang-kadang. Ini faktor kebiasaan sebetulnya ya. Kalau di situ tradisinya sudah tokoh ya sudah gitu kan. Itu biasanya di lingkungan mana aja Pak yang banyak julehanya? Juleha itu sudah sangat tersebar di beberapa tempat yang sudah ikut pelatihan ya. Itu alhamdulillah dari desa-desa yang mana sudah mendapatkan informasi dari kita tentang pelatihan, itu banyak yang sudah ikut Wonosobo. Bahkan sampai mana Batur ya. Ini datang ke pelatihan kita. Oh gitu ya. Nah, Pak, kalau kita melihat korban itu kan sudah setiap tahun ya. Setiap tahun diadakan, bahkan di beberapa desa kita melihat kayak di daerah Dieng ya, yang satu desa itu sampai ratusan, itu luar biasa. Tapi sementara di desa lain ada yang masih kekurangan seperti itu. Sepanjang pengamatan Pak Nur nih selaku Juleha, ketua Juleha sendiri, ada nggak Pak ke hal-hal yang harus diperbaiki dari pelaksanaan penyembelihan kurban itu sendiri? Jadi banyak sekali. Kalaulah penyembelihannya sudah benar, pasti ada hal lain juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentu ada tentang fasilitas, ya, karena menyembelih yang benar itu harus didukung dengan fasilitas. Apakah itu mulai dari pisau, apakah itu mulai dari tempatnya untuk nyembelih, ya di situ harus ada lubang yang sudah permanen, kemudian ada safety tank untuk pembuangan, kemudian ada tempat untuk mencuci jeroan secara khusus, ya. Karena sekarang kan banyak sekali masih dilakukan di masyarakat mencuci jeroan, tapi dilakukan di sungai. Itu kan biasanya di situ, Pak. Ya, ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Ya, itu sangat tidak benar. Bahkan kadang-kadang mendolimi masyarakat yang lain. Kenapa mendolimi? Kotorannya itu ya. Jadi kalau air yang digunakan untuk mencuci dari atas itu air bersih, nah kemudian di tengah untuk mencuci jeroan, nanti yang di bawah masih dipakai untuk minum misalnya, untuk cuci pakaian. Ini kan dolim. Di sisi yang lain, kalau yang terjadi air kotor yang digunakan, saluran air kotor yang digunakan untuk mencuci itu, di tengah untuk mencuci, yang terjadi kan bukan kemudian ususnya atau jeroannya itu tambah bersih, tapi tambah kotor. Pemahaman berarti di situ masih kurang, atau memang karena sudah terbiasa, karena mungkin di kampung itu ada sumber air ataupun sungai yang besar, ya udah dibersihkan sekalian di situ kan, kebiasaan seperti itu Pak. Jadi ini harus dirubah karena Idul Adha itu kan mungkin orang menganggap hanya sekedar tradisi gitu ya. Bukan seperti kita menghadapi Idul Fitri. Kalau Idul Fitri coba kurang 2 minggu toples sudah tertata di meja ya kan. Baju baru sudah dibeli. Tapi kalau Idul Adha
Orang Ya mengalir aja, gitu kan? sampai kepada penyembelihan masih harus gali untuk ini lubang darah misalnya, lubang nyembelih harus motong bambu misalnya. Dan sebagainya yang kadang-kadang tidak disiapkan secara permanen. Oh ini harus disiapkan, kemudian setiap tahun itu sudah nggak mikir alat-alat itu gitu. Oh gitu. Oke Pak, itu kita bahas nanti. Kayaknya menarik juga kan. Iya. Biar kita ada edukasi ke masyarakat. Kapan sih sebetulnya penyembelihan hewan kurban? Barangkali pasti ada pemikiran bahwa penyembelihan itu hanya pada hari H di Iya. 10 Dzulhijjah gitu kan? Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kita 4 hari sebagaimana syariat mengatur tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 Di hari Dzulhijjah. Tasyrik itu ya? Di hari Tasyrik. Jadi mana yang lebih afdol? Semuanya afdol untuk menyembelih. Ya. Iya. Bisa jadi ketika tanggal 10 belum punya rezeki, besoknya di setelah 3 hari terakhir ada rezeki kan masih bisa menunaikan ibadah kurban seperti itu. Betul. Yang paling penting adalah tidak boleh disembelih sebelum sholat Id. Oh iya, jadi itu jadi penyembelihan biasa Jadi kan? itu jadi bukan kurban kan? Oke. Jadi beda. Kalau hukum kurban sendiri sebetulnya. Jadi ijma ulama itu menghukumi kurban itu yang paling ringan adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang ditekankan. Maksudnya apa ya, kalau kita dengar seperti itu, ditekankan pada diri kita. Jadi bagaimana caranya supaya itu kita bisa kurban, ya. Selebihnya bahkan ada Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis yang sahih itu mengatakan bahwa barang siapa yang memiliki kelapangan di hari Nahr itu dia tidak berkorban, maka jangan dekati tempat duduk, tempat sholat kami, musola kami begitu. Ini kan itu ancaman yang serius sebetulnya ya. ancaman yang serius, ya. Oke. Pak, kalau kurban Pak, ini kan kita bicara tentang masalah julehanya sendiri. Ya. Tradisinya sudah bertahun-tahun. Biasanya ada sebuah kampung. Ini sudah yang tadi jenengan sampaikan, di situ ada tokoh. Tapi ada juga orang yang memang sudah di booking nih. Setiap tahun ya harus orang itu dan lain-lain gitu. Biasanya ada nggak kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban itu? Dari sisi kepanitiaan itu begini, kita ini kan dari mulai tukang sembelih sampai yang terbawah, susunan panitia itu tidak tetap. Padahal kita ini kalau dikatakan jagal ya jagal tahunan, tukang ad hoc ya. tukang kelet juga tukang kelet tahunan. Jadi kadang-kadang setiap tahun itu berganti petugas, berganti job. Iya. Berganti job. Saya tahun ini harusnya nyembelih. Saya mulai belajar nyembelih ini kan. Kurbannya kebetulan cuma 5 kambing. Baru saya belajar nyembelih kambing. Tahun depan saya sudah disuruh cuci jeruan. Ini kan saya tidak bisa memiliki spesialis yang apa? Oh iya, berarti general ya, nggak spesialis cuma nyembelih, tapi ganti job di situ ya. Ganti job. Mestinya sebuah kepanitiaan itu dia memberikan satu kepada orang-orang ini skill yang mapan. Jadi setahun ini dia nyembelih, tahun depan juga harus nyembelih lagi. Tahun depannya dia supaya betul-betul pinter. Yang begitu juga yang bagian misalnya pengulitan. Pengulitan ya tahun ini nguliti, tahun depan juga nguliti. Baru nguliti kambing satu, tahun depan disuruh untuk tugas yang lain. Ini jadi tidak punya skill yang maksimal. Oke. Persoalannya kan di kampung itu lebih mengedepankan pada aspek kebersamaan, Pak. Gitu. Artinya kepanitiaan itu hanya sekedar formalitas. Oke, tapi kan ketika di lapangan di hari H, ya warga pada dikerahkan seperti itu. Ya, inilah problem yang mestinya kita kemudian buka lagi, karena apa ya? Tadi kalau sudah sampai kepada ini halal apa tidak, ya, karena penyembelih itu, terutama penyembelih itu menjadi kunci bagaimana kurban itu menjadi halal atau tidak, karena dimulai dari penyembelihnya. Kalau dia nyembelih dimulai dengan basmalah, insya Allah ke belakang sudah aman. Tapi kalau kemudian dia hanya basmalah ditinggal pergi, dia nyembelihnya tidak dilihat apakah itu sudah mati atau belum. 3 saluran ini yang harus kita perhatikan. Saluran nafas, saluran darah, dan saluran makanan. Kalau ini tidak terputus, nanti jadi masalah lagi, ya kan?
Jangan sampai kemudian menyiksa dan sebagainya. Ini juga harus diperhatikan oleh seorang juru sembelih. Kalau dikatakan tadi juleha kan lebih ke penyembelihan. Bagaimana dengan tenaga-tenaga yang teknis lain, tukang nguliti, dan itu masuk nggak di kategori itu? Iya. Jadi di dalam setiap pelatihan juleha kita mengadakan pelatihan itu, makanya apa yang kita lakukan bukan sekedar pelatihan penyembelihan, tapi pelatihan manajemen korban. Sehingga semuanya kita bedah, mulai dari bagaimana kita memilih hewan yang akan jadi korban, yang layak untuk dijadikan hewan korban ya. Ya, kemudian bagaimana penanganannya, penanganan ketika disembelih, penanganan sudah disembelih, ya, dan seterusnya itu. Sampai tadi itu saya katakan kepanitiaannya, kemudian sarprasnya itu kita perhatikan betul. Dan Julia menghadapi tantangan nggak ketika melaksanakan semacam kayak revolusi perubahan yang mulai dilakukan? Alhamdulillah. Jadi setiap habis pelaksanaan sholat penyembelihan korban itu masing-masing juleha di kampung-kampung itu kita minta untuk setor video bagaimana dia nyembelih. Sehingga kemudian kita evaluasi, buat evaluasi itu. Evaluasi dan kita kumpulkan. Kita ada acara sarasehan, kita putar video-video mereka, kita evaluasi bersama. Ini kalian kurang ini kurang ini. Ini sudah bagus. Nah, dari video yang pernah dikumpulkan dan ditonton bareng gitu, apa Pak sebenarnya kekurangan yang sempat ditemui? Jadi biasanya mereka itu masih belum pede. Ya, belum pede. Jadi belum pedenya itu karena banyak hal juga. Apa? Ya. Karena mungkin masih tadi yang saya katakan masih harus menunggu giliran atau jatah dari orang yang dituakan di situ. Ya, jadi takut salah gitu. Ya. Jadi lebih menunggu ini ya, menunggu kesempatan. Faktor trust di situ juga kan pengaruh. Begitu, ya. Oh, gitu. Terus yang berhak untuk menyembelih siapa sebetulnya, Pak? Sebenarnya ada di dalam juleha itu ketentuan ketika kita menyembelih itu ada beberapa syarat. Dan syarat yang utama itu dari seorang juleha adalah beragama Islam. Wajib kalau itu ya. Syahadat dan dia harus sholat dia. Enggak cukup Islam ya, tapi enggak cukup juga Islam ya, hanya KTP aja. Tapi enggak sholat ya kita ragu-ragu kan. Oke, terus lanjutnya Pak mungkin. Jadi banyak sekali dia harus bisa berkomunikasi dengan panitia yang lain karena dia sebagai pengatur ya, misalnya dia nyembelih, bagaimana siapa yang megangi kakinya, kemudian siapa yang memastikan itu sudah terpotong belum, saluran makanannya misalnya, saluran udaranya sudah terputus belum, ya, dan yang lainnya. Jadi dia mengkomunikasikan dengan panitia yang lain. Dia harus menyiapkan bagaimana sanitasi itu bisa baik ya, dan seterusnya itu banyak. Itu sudah menyangkut ke ini ya, ke manajemen korban secara umum di situ ya, secara menyeluruh ya. Iya. Pak, kalau misalnya begini, hewan korban itu disebut halal pada proses penyembelihannya itu. Berarti syarat-syaratnya seperti yang Pak Nur tadi sampaikan. Ya, untuk disembelih halal itu yang pertama tadi bismillah ya. Kemudian menghadap kiblat itu tidak menjadi syarat utama, ya, tidak, karena dalam kondisi tertentu itu misalnya tempatnya yang susah atau sapinya ngamuk ya dan seterusnya, sehingga disembelih dalam keadaan posisi itu ya, itu tidak menjadi syarat sahnya ya, tapi dianjurkan untuk tetap menghadap kiblat. Kemudian terpotong 3 saluran itu, kemudian pasca penyembelihan ini yang harus diperhatikan. Yang penting itu juga ya. Yang tadi saya katakan itu tidak boleh langsung dikuliti, tidak boleh langsung dipotong kakinya misalnya. Harus dipastikan bahwa itu hewan sudah mati. Sudah mati ya. Caranya bagaimana? Nah, ini yang harus kita tahu. Itu durasi berapa antara penyembelihan sampai hewan itu bisa dipastikan sudah mati, Pak? Jadi masing-masing hewan itu berbeda-beda. Masing-masing hewan berbeda. Coba kalau kita nyembelih angsa ya.
Oh iya, Kalau kadang-kadang terbang juga. terbang ya. Terbang itu ya. Tapi kalau kambing, sapi sepanjang disembelih dengan benar, insya Allah nggak sampai 5 menit sudah mati ya. Ya, kita cek di 3 tempat biasanya. Jadi pernafasannya kita lihat apakah dia masih ada nafas. Ya makanya jalan nafas kan harus terputus. Kita lihat dari jantung dia itu memompa darah sudah Keluar. Kadang-kadang setelah disembelih itu kan kenceng banget gitu ya darahnya ya. Kemudian kita lihat di refleks mata. Refleks mata. Jadi kalau kita lihat di rumah sakit itu kalau ada orang meninggal, Dilihat dokter pupil itu kan matanya. pakai senter Ya. untuk melihat pupilnya. Tapi kalau di hewan, di kambing, di sapi kita nggak pakai senter, cukup pakai jari misalnya. Kemudian di pangkal ekor. Pangkal ekor. Pangkal ekor itu kan adalah pusat saraf di sana. Kalau kita pencet kemudian Masih berontak gitu gerakan gitu berarti masih ada gerakan yang lemah ya, itu masih hidup. Tapi kan biasanya setelah disembelih kan tadi sekitar 5 menit ya Pak ya? Ya. Kan masih mungkin gerakan-gerakan otot itu secara otomatis masih ada ya. Dan itu sebetulnya sudah mati. Jadi itu malah bagus kalau seperti itu. Jadi model penyembelihan atau model membunuh secara Islam itu yang paling bagus adalah dengan disembelih. Karena disembelih itu kan mengalirkan darah. Kalau darah tidak mengalir, artinya darah itu kan menjadi bibit penyakit, sarang dari bakteri. Memang ada Pak penyembelihan tanpa disembelih. Jadi penyembelihan tanpa mematikan pembunuhan tanpa disembelih itu. Ya. Bukan ada atau tidak ada, tetapi begini, ini menyimpang dari kurban, tetapi banyak sekali binatang misalnya ayam yang dijual di pasar itu yang dikatakan ayam tiren. Oh iya. Ayam tiren itu adalah mati kemarin. Dia itu tidak disembelih. Udah mati sendirian ya. Mati sendiri, tapi dia harus dijual oleh orang yang dalam tanda petik itu tidak mau rugi. Kemudian diakali lehernya itu seperti diberi sayatan gitu. Padahal sudah mati ya sebelumnya. Padahal sudah mati sebelumnya. Nah itu akan terlihat dari bekas sayatan itu. Bekas sayatan hanya semacam dibuat gitu, dengan bekas sayatan yang asli disembelih itu berbeda. Perbedaan gimana? Mungkin bisa untuk edukasi teman-teman ini. Perbedaannya seperti apa? Perbedaannya begini. Jadi kulit kita juga ya, kalau mendapatkan sayatan, apalagi sayatan sembelih yang besar itu, dia akan tertarik, ada kontraksi dari kulit ini, dia akan melebar. Ya, tapi kalau sudah mati, di gini juga nggak mungkin lebar, sehingga dibuatlah lubang. Oh gitu. Ibaratnya kayak gitu juga ya. Daging ketika kita potong sudah dalam bentuk daging ya, belum ini sudah nggak utuh, tetap beda kan potongannya. Beda. Kontraksinya itu di situ ya. Oh, maka yang tidak disembelih atau kemudian ini juga nanti akan berpengaruh kepada bagaimana cara kita mengelola kurban. Karena banyak orang atau banyak di kampung-kampung itu terjadi pada proses pengulitan kambing biasanya. Ini semau-maunya sendiri. Apa itu bentuknya? Bentuknya adalah mestinya adalah kambing itu yang digantung di kaki belakang. Iya. Tapi banyak yang digantung itu di kepalanya. Apa yang terjadi? Darah tidak mengalir. Karena yang disembelih lehernya. Harusnya kan tetap kaki belakang sehingga darah ke leher ini kan. Emang ada ya Pak yang masih ada gitu? Yang kepala itu harus di atas. Ya, itu apa pengaruhnya ke daging itu sendiri? Jadi darahnya kan tidak keluar. Akibatnya nanti berpengaruh kepada rasa dagingnya. Rasa daging. Banyak kan orang alangku wis dipotong massal kayak gitu kan Pak. Jadi rasa daging itu banyak pengaruhnya. Jadi mulai dari sejak kita menangani awal sebelum penyembelihan. Sebelum disembelih. Jadi bagaimana hewan itu kita jadikan untuk nyaman, tidak stres. Itu akan berpengaruh juga. Orang terima daging. Bukan, hewan kurban, misalnya sapi. Hari H mau disembelih, dia datang sorenya. Ya kan? Sore hari misalnya ya kan. Itu kan orang biasa seneng. Ada sapi ini mau besok disembelih, dikasih makan yang banyak. Ya kan, dicarikan rumput yang banyak. Perjamuan terakhir. Tapi itu justru salah. Oh ya? Salah,
Karena sapi suruh itu puasa. sebelum disembelih 12 jam harus dipuasakan. Hanya diberi air. Nah, ini kan banyak Biasanya kan ketika misalnya gini, saya beli kambing nih, ya kan, datangnya sore. Ya udah daripada lapar pikirannya kayak gitu kan, dipakani, ternyata salah itu. Nah, yang terjadi itu ketika disembelih, ya itu kan banyak keluar kotoran dari saluran makanan di sini. Ya kan? Itu yang akan mengotori daging. Yang kedua, ketika pencucian jeroan itu akan sangat banyak isinya, sehingga mempersulit yang mencuci. Kalau misalnya hewan itu datang sore, terus malamnya nggak dikasih makan, sampai pagi nggak masalah sebetulnya. Dikasih air. Oh, kasih air. Kayak air. Jadi bukan dipuasakan kemudian seperti orang mau, tapi dikasih air. Oke. Lah Pak, kalau gini, saya sering melihat di kampung ya. Nggak tahu mungkin karena keterbatasan atau pemahaman yang belum utuh. Kadang-kadang nyembelih hewan baik itu sapi atau kambing itu juga di depan hewan-hewan yang masih hidup. Itu secara psikologis seperti apa sih? Gitu. Nah, ini termasuk daripada adab kita harus berlaku ihsan terhadap hewan. Ya, hewan itu juga punya peri kehewanan ya. Jadi yang pertama Rasulullah mengatakan kita itu harus berbuat ya. Kalau kamu menyembelih maka gunakanlah pisau yang tajam. Ya, jadi kita syarat pertama itu pisau yang tajam. Wah, sayang kita nggak bisa nggak bisa lihat si pisau kan, karena mesti dikena sesuatu ini. Gitu. Yang kedua, jangan sampai terjadi seorang penyembelih atau petugas panitia yang lain itu mengasah pisau itu dekat dengan hewan yang mau disembelih. Stres kan kalau misalnya kita mau cabut gigi ke dokter gigi, kita dokternya pegang alatnya aja kita udah stres dulu kan, udah takut dulu. Coba kalau itu hewan juga sama saja. Sampai nanti kemudian temannya disembelih, lihat. Gitu ya, nah itu nggak boleh. Ada nggak secara aturan yang dilakukan oleh Juleha biar secara psikologi hewan biar tidak melihat kawannya disembelih seperti itu? Oke. Jadi yang pertama itu hewan diposisikan agak jauh dari tempat penyembelihan. Yang kedua bisa juga dengan model ditutup matanya. Tutup mata itu ada fungsi yang lain, hewan menjadi tidak berontak banyak, jadi tenang. Kemudian dikasih tirai paling tidak. Jadi satu tempat misalnya ini di sini tempat nyembelih, nanti di ruang tunggu ya istilahnya. Di ruang tunggu itu dihadapkan ke arah yang lain gitu. Jadi jangan tidak tahu di ruang penyembelihan itu ya. Jangan pernah melihat temannya disembelih. Tapi kan ketika saya nggak tahu ya karena saya bukan hewan nih. Ketika hewan dibawa ke lokasi kan tahu ya darah-darah itu. Nah itu juga harus kita perhatikan. Jadi jangankan kok sampai temannya disembelih itu dia melihat darah dari temannya itu dia lihat juga stres. Maka ketika seorang penyembelih ya itu harus memperhatikan higien dan sanitasi itu sampai di situ. Pertama alat sembelihnya sudah harus dicuci setelah digunakan untuk menyembelih. Satu hewan kan? Alat itu hanya sekali pakai kan? Setelah itu cuci lagi. Dicuci gitu kan? Sebelum untuk menyembelih yang lain harus dicuci. Kalau itu tidak dicuci, itu ada najisnya kan? Kemudian yang kedua, setelah penyembelihan satu binatang itu tidak boleh ada genangan darah. Ya, maka yang paling baik itu kita buat lubang khusus untuk penyembelihan dan di sana itu ada disediakan air yang mengalir. Begitu darah itu terbuang, itu langsung dialirkan. Langsung dialirkan. Kita buat septic tank khusus di situ. Jadi septic tank khusus darah, ada septic tank khusus untuk isi rumen daripada hewan itu. Itu kan kalau misalnya lokasinya juga luas dan mereka memiliki lahan-lahan. Sementara kalau di kampung kan tidak semuanya seperti itu, Pak. Sebenarnya masalahnya tidak harus luas, tapi kemauan dulu. Secara teknis seperti apa nih pembuatannya? Biar nanti juga tahu kan. Oh, harusnya seperti ini gitu kan. Jadi kita butuh beberapa tempat nih. Iya. Itu kalau saya sudah praktek di tanah ukuran 10 kali 10. Di satu tempat ukuran 10 kali 10 itu ada tempat untuk menambatkan sapi dan kambing.
Ya. 10 kali 10. Ya. Oke, terus Kemudian di sisi yang lain saya buat tempat untuk menyembelih. Dan itu bisa dipakai ketika nyembelih dibuka, kalau tidak dipakai ditutup. Itu kan, ya. Pakai cor itu. Kemudian dari sini kita akan terhubung dengan septic tank dengan menggunakan peralon. Jadi lubang sembelih itu kan darah dan air. Nanti itu dihubungkan dengan septic tank satu yang berisi yang digunakan untuk menampung darah dan air. Nah di sebelahnya itu septic tank untuk jeruan itu terhubung dengan tempat cuci jeruan. Itu ada peralon juga. Itu tidak butuh luas yang lahan yang luas itu. Iya, lahan yang luas. Karena kalau septic tank sudah dicor kan itu bisa dipakai. Jadi jarak antara septic tank dengan ini aja yang nanti terlihat tempat cuci jeruan. Tempat cuci jeruan kan kita hanya butuh misalnya ukuran 2x2 itu sudah cukup. Yang sudah ada di Wonosobo di mana kalau dengan metode yang dilakukan Juleha ini, Pak? Di Purnamandala, Pak. Oh, di perumahan itu? Iya. Konsepnya seperti yang jenengan sampaikan tadi. Iya. Gitu. Jadi kita di sana sudah dan pelatihan kita selalu adakan di sana karena alatnya yang sudah komplit, tempat untuk merobohkan sapi juga sudah ada. Jadi kita tidak lagi ditarik gitu. Tapi menuju ke satu alat gitu sapi nanti dirobohkan pelan-pelan. Jadi sudah tidak kita dengar lagi suara bung gitu jatuh sapi, enggak lagi. Kasihan kan? Jatuh pelan-pelan gitu. Nyaman gitu ya. Nyaman. Gitu. Wis harus dipateni, stres. Kita tahu peri kehewanan soalnya ini. Sampai kepada kita itu siapkan toren. Jadi kita sampai berpikir di situ. Oh, jangan-jangan banyak dipakai ini air pada saat Idul Adha atau mati air PDAM, kita sudah siapkan torennya. Kita harus antisipasi itu. Itu semua sudah kita sampai segitu detailnya sebetulnya ya. Ini yang mungkin di kamu kan belum kepikiran seperti itu karena ya udah kebiasaan aja gitu kan, gitu, Pak. Kalau saya melihat seperti ini, kadang-kadang kalau kambing masih bisa masih bisa dikendalikan beberapa orang. Sapi, Pak, kadang-kadang jegal sampai effortnya luar biasa. Ada nggak sih secara psikologis bagaimana menjinakkan sapi itu biar dia ya ikhlas untuk disembelih lah ya gitu kan? Gini, sapi itu kan hewan yang mudah stres, dia kaget, dia bersifat komunal, ya. Jadi sapi itu gampang kaget, dia mudah stres. Artinya gini, orang itu biasanya kalau ada sapi datang, terutama anak-anak ini langsung nonton. Nonton, bahkan tidak sekedar anak kan, ibunya juga kan, ibunya ikut nonton. Itu sebenarnya salah karena anak nonton tidak hanya sekedar lihat dari jauh kan, itu sapi mulai marah dari situ. Ya, jadi kalau dibuat nyaman, kemudian syukur-syukur kita sudah siapkan penutup mata, itu lebih tenang. Nanti sampai kepada kita tuntun di alat itu sudah tenang, tidak berontak lagi. Oh gitu ya. Iya. Makanya kadang-kadang kita sering dengar juga ada sapi lepas ya, ngamuk kayak gitu kan. Itu diantara sebabnya itu dia. Jadi penanganan yang salah. Jadi yang menangani juga mungkin masih amatiran kan, ya yang tadi saya ya panitia kampung kan kayak gitu. Setahun sekali kan. Iya, hanya panitia ad hoc kan. Ada di sapi itu namanya tali keluh. Apa itu, Pak? Tali keluh itu tali yang ada di sini yang utama itu yang tembus di hidung itu ya. Itu nggak boleh lepas. Kalau tali itu sampai lepas makin susah untuk kita. Itu sebagai pengendali sebetulnya. Pengendali di sana. Kalau tali itu bisa kita pegang dengan kenceng, aman insya Allah. Tapi kalau jadi tali semakin panjang gini, sapi itu semakin liar nanti. Jadi justru dekat tali keluh itu yang kita pegang. Berarti itu kuncinya di situ. Ya, untuk artinya untuk menjinakkan sapi biar enggak berontak. Ya diantaranya itu ya, karena banyak faktornya. Kemudian ini Pak, kalau tadi disampaikan kalau sapi tidak dirobohkan dengan ada alat seperti itu ya. Berapa banyak sih Pak yang sudah melakukan kayak gitu? Kalau Wonosobo, alhamdulillah setelah kami membuat
di Benda Mandala itu, kemudian ada banyak tempat yang meniru. Jadi karena itu gampang sekali dimodifikasi. Jadi saya tekankan sama teman-teman tidak harus seperti ini. Yang penting adalah cara kerjanya adalah seperti ini, sehingga mereka sampai bekas pagar segala itu dipakai untuk membuat itu. Yang penting adalah kita beritahu kata kuncinya adalah seperti ini gitu. Pertama dari Reco meniru, kemudian dari Kepel meniru, ya terus banyak tempat alhamdulillah Tembelang dan seperti ini langsung membuat dan lebih efektif itu. Meminimalisasi ini berontaknya sapi kayak gitu. Iya betul. Pak bisa dijelaskan mungkin ada gambar, saya nggak ada visualisasinya ya. Itu seperti apa Pak? Jadi seperti bantunya. Ini besi 2 di sini, kemudian di depannya itu ada untuk nahan gitu, tapi kepala bisa masuk gitu. Ya, kemudian nanti di besi yang satu ini ada roda. Ada roda. Nanti sapi ini kita tempelkan di dinding besi yang sebelah sini kiri ya misalnya. Kita ikat di kaki, kemudian di bagian dada dan bagian perut. Kalau itu sudah terikat, kepala juga diikat, kemudian ini dirobohkan secara pelan-pelan, ada yang menahan atau ditahan dengan tali. Nah, di sini kan ada roda, itu dirobohkan ini pelan-pelan. Sudah, ya. Nanti sebelum disembelih diperiksa dulu lagi ikatannya, ya. Kemudian dibawa ke tempat untuk nyembelih dengan tinggal didorong dengan roda. Oh, berarti sebelum dirobohkan itu kan sapi sudah mendapatkan perlakuan ya, ditaleni, diikat kakinya, bagian dada yang mungkin memiliki power untuk berontak. Iya, betul. Ketika udah ready, papan ini dibalikkan, direbahkan itu, dan di bawahnya sudah ada roda. Ada roda. Baru dibawa ke tempat untuk penyembelihan seperti itu. Oh, gitu. Jadi antara tempat dirobohkan sama tempat untuk nyembelih itu paling cuma 1 meter gitu. Di situ kita langsung eksekusi. Saya jadi ingat nih Pak, kalau misalnya kembali tadi di Idul Fitri ya, kalau Idul Fitri unggas. Ya. Tapi kan ada tradisi ini juga patungan. Itu lebih parah lagi kan kadang-kadang. Untuk sapi. Ya. Ya sapi itu salah satu korban dari sapi itu kan sapi boleh diikuti atau diadakan oleh maksimal 7 orang ya. Jadi boleh 1 orang korban sapi, tapi maksimal 7 ya. 7. Ya. Ya semoga sih itu satu keluarga, jangan sampai patunganku inten-tenannya enggak swarga. Enggak Pak, kalau sapi stres, misalnya kayak pas patungan di bulan Ramadan ya, menjelang Syawal itu kan di patungan toh. Nah, sapi stres itu ternyata dagingnya juga beda ya. Dagingnya akan lebih asam, nggak enak. Iya. Nggak enak. Saya pernah sih waktu itu ikut, ikut patungan. Kemudian ada teman yang dia punya kemampuan di bidang itu karena dia juga sarjana peternakan kan tahu. Ini daging stres. Kok tahu warnanya aja berbeda. Warna beda. Iya. Oh gitu. Tapi kurang cerah warnanya. Warnanya lebih pucat gitu. Itu akan berbeda rasanya. Ya, berarti kalau membedakan daging yang stres atau enggak itu dari warna sudah kelihatan ya. Iya, jadi saya enggak stres berarti mau cerah kok. Ya, makanya setiap kita nyembelih itu yang pertama kali kita buka ya adalah jeruan, terutama hati. Hati itu bisa terjadi ada cacingnya. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kalau seperti itu kan sudah terjadi di situ ada cacingnya, dagingnya seperti buat apa gitu loh. Kalau cacing itu biasanya menyerangnya di hati. Dagingnya insya Allah aman ya. Tapi yang paling pasti kalau hati sudah kena cacing itu tidak boleh dimakan. Kalau diambil yang dilokalisir bisa nggak? Mana gini gua itu kita sayang pada diri kita ya. Itu barangkali kalau kita makan malah jadi penyakit. Cacingnya gede-gede itu. Iya. Selama ini Pak Nur dan teman-teman Julia pernah melihat sapi yang kena ini
Cacing pita ya? Sering ada, bukan cacing pita, hanya cacingnya gede-gede itu, ya kita pasti akan buangnya kita dengan cara kita kubur biasanya. Ya ada, kalau kita tidak hati-hati penanganan seperti itu, kalau orang yang mungkin berniat jahat atau orang yang mungkin dia saking butuhnya gitu, udah ini rawat saya gitu, itu yang bahaya. Ya jadi panitia harus tegas, ini harus langsung dikubur lebih aman. Di situ berarti tergantung dari sikap panitia ya. Biasanya pada setiap Idul Adha itu dari dinas ada mantri atau petugas yang keliling dia untuk memastikan itu. Jadi mengedukasi masyarakat untuk dicek hatinya itu, ini sakit, ini sehat gitu. Persoalannya seperti yang tadi Pak Nur sampaikan, kadang-kadang sapi itu baru datang malam sebelum disembelih, kan nggak sempat dicek lagi dong Pak. Jadi kalau kita beli sapi itu kita harus pastikan sapi itu sehat. Ya. Ciri sapi sehat itu seperti apa? Ciri sapi sehat ya banyak cirinya ya. Jadi sapi itu pasti seger, tidak ada cairan yang keluar dari hidung. Ya kalau sekarang ini masih ada sedikit penyakit mulut dan kuku. Ya jadi kalau beli sapi terutama itu diusahakan yang sudah ada di kandang lebih dari 15 hari. Itu lebih aman karena kalau kita beli di kandang yang baru didatangkan dari luar kota itu riskan. Tidak disarankan berarti kita beli sapi baru ya? Enggak disarankan. Mending yang sapi sudah ada, dan sapi itu yang paling aman ya dalam satu kandang itu enggak terlalu banyak gitu. Kalau terlalu banyak sedang musim penyakit itu ada kemungkinan tertular gitu. Cepat tertular. Oh ya. Makanya kalau petani itu kalau misalnya habis lihat dari kandang yang lain atau kita mau beli habis dari kandang ini, itu mestinya kita cuci tangan dan sebagainya, dan tidak boleh kemudian asal menyentuh, pegang-pegang sapi yang ada di kandang yang lain. Karena itu bisa menularkan penyakit juga. Hanya sekedar melihat atau mungkin ada ini potensi kita sentuhan itu ya? Sentuhan itu. Oh, oke. Sebetulnya kita sudah diajarkan bagaimana bersikap pertama memilih hewan. Iya betul. Biar tidak terkena penyakit. Iya. Kan syarat kurban itu kan hewannya sehat. Sehat. Gitu kan. Nggak ada yang cacat dan lain-lain. Ya. Pak, kalau misalnya kayak Juleha sendiri ada nggak sertifikasi? Kita alhamdulillah setiap pelatihan itu kita terbitkan sertifikat. Ya, bukan sertifikat bahwa dia sudah mahir bukan. Jadi sertifikat ikut pelatihan itu sebagai modal paling tidak bahwa dia sudah belajar. Punya lisensi gitu, artinya dia sudah punya lisensi untuk nyembelih? Sebenarnya belum juga, hanya pemahaman sertifikat kepesertaan. Ya. Nah di tingkat selanjutnya itu ada yang namanya uji kompetensi. Juleha ada uji kompetensi? Uji kompetensi, jadi Juleha itu adalah sebuah profesi sesungguhnya. Saya dulu juga sudah mengikuti uji kompetensi itu. Apa yang diujikan? Yang diujikan ya, tadi itu. Ya macam-macam. Jadi kita makanya harus paham mulai dari fikihnya, kemudian tata cara nyembelih itu ada ujiannya, uji kompetensi yang mengadakan tuh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan kita mendapatkan sertifikat profesi Juleha itu dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu ada. Ya, saya sudah memiliki itu dan teman-teman banyak yang sudah memiliki. Insya Allah nanti di Wonosobo kita akan usahakan untuk diadakan. Kalau pelatihan-pelatihan yang dilakukan Juleha ini lebih pada edukasi awal ya, belum ke tahapan sertifikasi. Belum, hanya sertifikat mungkin kepesertaan itu kan. Ya, dan kita tapi sudah mengarah kepada ini. Jadi kita untuk pelatihan itu sudah kita bikin berjenjang. Jadi ada yang tahap dasar, kita kasih pelajaran ini, nanti tahap berikutnya akan naik lagi ya level dia gitu ya. Kalau Juleha itu harus laki-laki atau bisa perempuan, Pak? Sebenarnya bisa perempuan. Perempuan boleh kok menyembelih ya. Jadi boleh. Tapi selama ini tidak pernah ada ya? Ya memang tidak disarankan. Ya. Tapi kalau untuk bantu pas motong-motong ngeleti kan nggak apa-apa sebetulnya. Nggak apa-apa. Ya sampai nyembelih aja boleh kok. Karena Sohibul Kurban itu
disarankan dia untuk bisa nyembelih sendiri hewan kurbannya. Oh, sohibul kurban itu Iya, bisa kan ada menyembelih? sohibul kurban wanita misalnya. Iya. Hanya tidak disarankan juga wanita nyembelih. Coba yang terjadi kalau misalnya yang nyembelih itu cantik ya kan. Itu biasanya orang nonton bukan nonton yang sembelih, tapi nonton yang nyembelih kan. itu bisa buat konten. Malah jadi masalah lagi kan. Oh, gitu. Jadi boleh, tapi jangan kalau bisa. Oke, Iya. gitu. Pak, kalau sapi karena kan kalau di Wonosobo nggak mungkin dong kita kurban unta itu kan, Iya. adanya sapi. Beberapa orang atau beberapa pihak kadang-kadang menyembelih itu tidak di lokasi di mana kampung itu berada, tapi dia dititipkan ke RPH dengan alasan kepraktisan. Seperti apa sebetulnya nanti pengawasannya? Jadi apa ya? Kalau semua orang berpikir seperti itu, RPH juga pasti ada keterbatasan. Ya, baik keterbatasan tenaga penyembelih. Ya, RPH Wonosobo memang bagus lah ya. Jadi di sana ada banyak yang kita sudah kenal, para penyembelih sudah senior, ya. Tetapi kalau semua panitia atau banyak panitia kemudian mengandalkan RPH, dia tidak belajar. Ketika RPH nanti sudah kredit yang banyak yang di sana, akhirnya kan harusnya kembali kepada panitia di kampung kan. Ini harus belajar. Makanya kemandirian ini harus ada. Setiap kampung paling tidak atau setiap masjid harus ada satu jagal, satu juru sembelih halal. Karena mungkin kalau yang dibawa ke RPH panitianya lebih berpikir masalah ini, masalah kepraktisan, gitu kan Pak? Sebenarnya enggak juga kalau hanya sampai kepada itu harus makanya yang pentingnya pelatihan itu, sehingga pelatihan itu tidak sekedar pelatihan nyembelih karena itu pelatihan bagaimana alatnya. Kalau kita masih berpikir setiap tahun harus gali tanah untuk itu, harus cari bambu untuk bikin patok, itu kan pekerjaan tambahan yang mestinya dipikir sekali bisa dipakai puluhan tahun. Tapi setiap tahun harus kerja itu gitu, sehingga tidak efektif. Artinya itu pengulangan hal yang rutin ya. Iya, gitu. nah mendingan berpikir yang lain begitu. Saya tertarik ini ketika kita sudah masuk di teknis seperti itu. Okay. Layout itu yang bagus seperti apa? Terus persiapan sarananya biar kayak yang tadi disampaikan Pak Nur. Kalau bisa jangan deh kita tiap tahun nyari bambu ribet dengan hal-hal yang rutin seperti itu. Ya, jadi kita harus hitung itu setiap tahun itu kita sebenarnya nyembelih rata-rata berapa ya, sehingga kita siapkan mulai dari tempat untuk menambatkan sapi kan, pasti itu sapi kambing, jadi dibuat seperti apa ini parkirannya seperti apa gitu kan, ruang transitnya di situ supaya ini juga tidak mengganggu ya. Kalau di tempat saya itu kebetulan tempat ini saya jadikan tembok pembatas antara jalan dengan lapangan. Tapi kita desain pakai pipa besi, sehingga kalau orang awam tidak ngeh gitu bahwa itu adalah juga bisa digunakan untuk nambatkan sapi gitu. Nah, kemudian kita buat setelah ditambatkan ini parkir sapi itu, kemudian nanti kan akan masuk ke penyembelihan. Penyembelihan ini nanti di sini yang tidak mengganggu. Dan itu nanti harus tersambung dengan safety tank tadi kan, safety tank darah dan ini harus kita perhatikan safety tanknya ini ukurannya berapa, dalamnya berapa, kalau idealnya berapa. Makanya tadi kita harus tahu rata-rata gitu hewan yang disembelih berapa. Gitu ya? Gitu. Karena kapasitas safety tank itu harus kita hitung dengan jumlah hewan yang disembelih. Kalau saya biasanya pakai bis beton itu. Bis beton kan tingginya 0,5 meter. Saya pakai 5 gitu. Itu sudah aman gitulah. Jadi mau darahnya, mau airnya, rumahnya itu sudah aman. Nah, nanti setelah ini kan kemudian dikuliti di satu tempat itu, dikuliti, ada tempat untuk nguliti kambing, ada tempat untuk nguliti sapi, itu kita gantung semuanya, bukan di bawah gitu. Jadi efektivitasnya lebih terjaga. Nanti kemudian setelah dikuliti ada tempat yang dekat juga di situ untuk potong-potong daging, potong tulang, ya. Kemudian dekat juga di situ ada tempat untuk packing, penaningan itu, packingnya itu. Ya. Kalau
bisa dilaksanakan kayak gitu bagus sebetulnya Pak. Banyak kan selama ini kan masih juga enggak. Atau bahkan tempatnya bisa di knockdown ya. Misalnya begini kayak tempat ini apa? Perobohan sapi misalnya. Ya terus tempat parkir sapi transitnya itu kan hanya setahun sekali, sementara mungkin di luar itu kan tidak dipakai. Knockdown kan bisa Pak, sebenarnya alat-alatnya bisa gitu. Tergantung dari setiap masjid misalnya atau kampung itu dia memiliki lapangan seperti apa, atau kadang-kadang masjid itu kan ada halaman yang khusus. Meskipun tidak luas, tapi kalau bisa didesain, dibuat layoutnya dulu, itu insya Allah bisa. Kalau Juleha punya nih layout seperti itu? Kita ada, kita siapkan dan ketika pelatihan juga kita tunjukkan sehingga orang tahu. Ya kita berharap dengan adanya pelatihan seperti itu mulai ada perubahan pemikiran kan bahwa kurban tidak semata-mata pada penyembelihan semata, tapi ada aspek-aspek lain di situ, ada manajemen kurbannya seperti itu ya Pak. Itu dari awal masyarakat itu kadang-kadang juga belum tahu yang istilahnya poel itu nggak tahu kok. Oh hewan poel itu gitu apa Mas? Ya giginya sudah itu kan. Apa giginya apa? Apa ya kayak gripis sidik atau tanggal gitu kan. Nah, itu yang banyak di masyarakat ketahui itu istilah poel. Memang mau beli yang poel gitu kan ya. Ini sapinya harus poel, kambingnya poel. Tapi nggak tahu poel itu apa. Iya benar itu apa? Ya kan? Jadi tahu saya poel ya kalau nggak orang taunya kan poel itu ompong ya, giginya sudah tanggal gitu. Poel itu adalah ganti gigi seri. Kalau sapi, kambing itu sapi itu kan hanya di rahang bawah. Jadi kalau orang beli sapi, panitia itu harus tahu poel, jangan sampai kemudian hanya dikasih tahu sama penjualnya misalnya. Ini poel gitu ya. Ini udah poel. Ya. Cirinya apa? Ini sudah punya ini tanduknya. Itu bukan itu. Harus panitia itu lihat yang pertama giginya. Poel itu adalah ganti gigi ini. Ganti gigi 2 itu istilahnya ganti gigi seri Pak. Itu poel 1. Kalau ganti gigi 4 namanya poel 2. Jadi bukan ompong. Taunya poel itu. Sebentar, ada nggak perbedaan antara gigi yang pertama dengan gigi yang kedua? Jadi giginya lebih besar. Jadi kalau sudah ganti, artinya giginya kelihatan lebih besar. Oh iya kayak kita aja. Nah, kalau nanti di depan biasanya lebih besar itu ya, kayak lebih gitu. Besar. Jadi artinya hewan itu sudah cukup umur, karena cukup umur itu menjadi syarat yang salah satu syarat di antara banyak syarat itu disebut dengan usia musinah sesungguhnya. Jadi sudah cukup umur. Sebenarnya kalau setiap pemilik hewan itu disiplin, itu dia tahu ini tanggal lahirnya berapa, tanggal kapan gitu, punya akte kelahiran gitu lah. Tapi kalau pedagang kan nggak tahu Pak, dia tahunya cuma jual belinya aja, riwayat track recordnya sapi juga nggak ngerti, kambing nggak tahu gitu kan. Ada kalau kita lihat di telinga hewan itu sapi itu ya, ada tanda segitiga kuning gitu. Itu sebenarnya adalah isinya data-data tentang hewan itu. Segitiga kuning dari mana? Itu biasanya dari ada dinas yang ngasih itu ya. Dinas. Ya, itu. Kalau itu tidak misalnya pemilik sapi belum pernah membawa belum pernah dicek hewannya, kan tetap aja nggak ada tandanya. Tandanya itu kita kalau kan usia, maka usia itu dari gigi. Oh, gitu nggih. Dan itu kalau panitia tidak tahu ketika membeli sapi misalnya ya, hanya lihat di kandangnya, oh ya sudah besar gitu. Padahal mestinya kalau kemudian seorang pembeli sapi itu tahu, apalagi untuk kurban, dia harus minta kepada petaninya di situ, tolong itu sapinya ditarik ke sini, saya mau lihat di luar kandang. Di luar kandang itu, satu dia harus lihat sapi itu jalannya pincang apa tidak. Yang kedua, sapi itu bisa dilihat kalau di luar itu gede apa tidak. Ya kalau kita nggak tahu itu sapi di kandang ternyata pincang misalnya, itu nggak boleh kan? Sesuai untuk kurban, karena salah satu syaratnya sempurna. Tidak pincang, tidak matanya tidak PC gitu kan, ya tidak kurus kan, gitu. Oh gitu nggih. Ternyata banyak hal ya Pak, yang ketika kurban itu yang kita belum tahu atau
harus kita perbaiki. Iya, iya. Juga manajemen korban ini kita harus terus belajar seperti itu kan. Gitu. Baik Pak Nur, terima kasih kehadiran pada siang hari ini ya, tentang manajemen korban maupun Juleha. Semoga apa yang kita bicarakan pada saat ini semakin bisa memberikan edukasi kepada teman-teman di luaran sana. Amin, betapa amin. Proses kurban itu sebetulnya ya simpel-simpel ribet ataupun ribet-ribet simpel gitu kan, karena memang udah tahunan sehingga itu dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal sebetulnya ada hal-hal yang harus diperbaiki. Jadi teman-teman sekalian, nanti di bulan Dzulhijjah ini, sudah masuk Dzulhijjah belum ya? Ini belum ya. Jadi nanti di bulan Dzulhijjah harus ada pemikiran kita untuk memperbaiki pola penyembelihan yang selama ini kita lakukan. Pertama juga berkaitan dengan masalah psikologi hewan. Jangan sampai kita hanya berpikir cuma hewan gitu kan. Nah, ternyata tadi banyak disampaikan oleh Pak Nur tentang hewan yang stres dan tidak, itu akan sangat terlihat di dagingnya. Lah Pak, sebagai closing ini Pak, ada statement yang bisa disampaikan ke teman-teman ini? Ya, jadi saya yang mengajak aja kita perbaiki image kita tentang ibadah kurban. Ini ibadah yang setiap tahun pasti datang, ya kita lakukan. Kita harus berubah dalam pelaksanaannya, dan kita masih ada waktu ini. Besok insya Allah hari Ahad tanggal 25 Mei ini hari Ahad kita ada pelatihan. Monggo kalau yang mau. Di mana Pak? Di Purnamandala. Ya. Ada biaya untuk ada biaya 100.000. 100.000. Paling murah ini. Ya, bebas ya, artinya semua orang. Boleh siapapun ikut. Sudah berapa Pak yang masuk? Sampai hari ini sekitar 65. Oke. Tentang ini Pak, tentang Juleha sendiri, biar mungkin juga ada teman-teman lebih mau memahami. Juleha hanya kita, karena masyarakat banyak yang belum tahu, Juleha adalah juru sembelih halal. Ya, bukan Zulaiha. Ya, kayaknya lebih apal Zulaiha. ya. Pada tanya Zulaiha siapa ya? Zulaiha ya, juru sembelih halal. Ya, paling tidak lewat podcast kali ini kan teman-teman juga lebih memahami gitu. Baik teman-teman sekalian, demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan semakin menambah keilmuan kita, semakin menambah wawasan kita bahwa penyembelihan hewan kurban itu harus kita laksanakan berdasarkan syariat Islam. Termasuk juga manajemen bagaimana membuang kotorannya, aliran darahnya, sehingga semuanya bersih, karena memang kita sudah diatur kok di agama kita, kebersihan itu menjadi sebuah hal yang mutlak gitu kan. Dan jangan lupa acara di Purnama Sidi, di Citra FM serta channel YouTube Lintas Topik ini tetap di hari Selasa dan Jumat ya, jam 3 sore. Silakan nanti teman-teman untuk bisa menyaksikan dan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Jangan lupa juga kita sudah memiliki media online lintastopik.com, sehingga materi yang kita podcastkan pada saat ini bisa juga nanti dibaca di lintastopik.com. Demikian apa yang kita sampaikan, dan saya Ida Agus pamit. Assalamualaikum. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.